pengembangan jalan yang banyak air di sana, di kubangan jalan. Kalau teman-teman pergi ke tempat saya, maka dari itu alasan saya untuk berusaha ke entrepreneur. Jadi selain di background itu, di background teknik sipil, saya juga harus paham di background entrepreneur, karena saya mau memaksimalkan potensi yang ada di tempat saya. Itu yang menjadi impian saya pertama kali. Itu. Baik, terima kasih Mas Roni dan juga Mas Dedi. Untuk selanjutnya, sebelumnya bisa diceritakan dulu apa sih usaha atau wirausaha yang sedang para pemateri jalankan saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Dedi terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih Pak Moderator. Cek suara saya bisa didengar? Nggak bisa. Bisa, Mas. Halo. Oke, terima kasih. Untuk saat ini kita di JMS Official Jaya Mulia Solo ini sementara masih bergerak di bidang budidaya jamur tiram seperti itu. Usaha kita ini sebenarnya belum lama berdiri ya, baru sekitar 1,5 tahun, tepatnya pada bulan Agustus tahun kemarin. Awalnya itu ya kita ini sekumpulan pemuda lah yang kemudian pada tahun kemarin kan kita semua dilanda pandemi seperti itu. Jadi kita pulang ke rumah masing-masing seperti itu di kampung. Nah, melihat kondisi seperti itu agaknya ini timbul keresahan bagi kami kayak kok nganggur gitu. Jadi saya sama teman-teman kemudian memutuskan untuk berwirausaha, dan pada kesempatan itu terpikir untuk budidaya jamur tiram karena melihat di daerah kita ini belum ada, jadi peluang untuk berkembang ini masih ada seperti itu, Pak. Kalau dari Mas Roni sendiri bagaimana? Usahanya itu sekarang seperti apa, Mas, usaha yang sedang Mas Roni jalankan? Iya, saat ini kami lagi membangun beberapa bisnis, mulai dari namanya Awana Teknologi. Terus yang kedua, kami udah jalan di Awana Store. Awana Teknologi ini kami bergerak di bidang digital marketing, mulai dari pembuatan website, iklan Facebook Ads, admin social media manager, videographer, fotografer, semua yang ada yang berbentuk digital kami sajikan di Awana Teknologi. Dan setelah itu kami juga punya Awana Store. Awana Store ini kami punya visi dan misi menguasai marketplace mulai dari Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya, sehingga kita tuh punya beberapa produk di Awana Store. Namun kami punya mimpi dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ini bukan bernama Awana Store lagi, tapi bakal berubah menjadi Awana Mall. Seperti itu. Jadi saat ini kami masih berjalan di Awana Teknologi, Awana Store. Dan kami masih mengusahakan untuk melanjutkan pada bisnis yang lain. Bismillah, dengan izin Allah, untuk beberapa tahun yang akan datang, kami bakalan berjalan di dunia Awana Travel. Ada bisnis Awana Travel. Kalau Allah izinkan, bakalan lanjut ke Awana University, Awana Hotel, dan itu semua akan menjadi pada akhirnya itu bakal menjadi Awana Group. Saya paham ini semua cuma mimpi, tapi setidaknya kami
sudah lebih maju karena kami sudah mempunyai mimpi itu dan konsepnya sudah ada gitu. Dan untuk sekarang kami masih jalan 2, Awana Teknologi, Awana Store. Itu. Baik, terima kasih Mas Roni dan juga Mas Dedi. Jadi semuanya itu berawal dari mimpi ya Mas ya, dari keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Dan juga mungkin dari kumpulan-kumpulan teman-teman yang juga belum ingin melakukan inovasi-inovasi baru seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk para pemateri, sejak kapan usaha dari para pemateri ini dimulai? Mungkin bisa dari Mas Dedi terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, kita memulai Jaya Pula Solo Guru ini. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kita memulai ini masih awal-awal sekali apa tahun pertama Agustus kemarin. Ya, namanya juga wirausaha ya, pasti ada hal-hal yang kemudian perlu dipelajari, dibaca seperti itu di kehidupan nyatanya seperti itu. Apalagi saya dan juga teman-teman di Jaya Muda Solo Guru ini masih backgroundnya ini bukan bukan wirausaha seperti itu. Jadi kita masih membaca uang dan seperti itu. Jadi kita berdiri di bulan Agustus tahun kemarin. Mohon maaf Mas Dedi, dari tadi suaranya kecil sekali. Apakah bisa dites mic terlebih dahulu? Ya. Halo, bisa didengar? Ya, sudah Mas. Terima kasih Mas Dedi. Dari Mas Roni sendiri bagaimana Mas? Sejak kapan wirausaha ini, maksudnya Awana Teknologi ini mulai dijalankan? Iya, kami mulai sejak sekitar udah 1,5 tahun kami mulai. Alhamdulillah saat ini kami sudah sekitar mengerjakan hampir 100 proyek udah kita kerjakan dan itu berkelanjutan. Jadi proyek ini nggak selesai sekarang, maksudnya ini adalah kayak partner kita selanjutnya, berarti setiap tahun pasti ada gitu. Maksudnya satu kali proyek di proyek website kita, kalau mereka sudah daftar pada kami sampai selesai pun mereka tetap datanya ada di kami seperti itu. Jadi untuk perpanjangan tahun depan masih pada kami. Jadi itu nggak selesai dalam 1 tahun. Jadi sampai kapanpun asal perusahaan yang udah terdaftar pada kami membuat website pada kami, selanjutnya itu jalan terus, tinggal setiap tahun memperpanjang pajak pada kita. Terima kasih atas jawabannya dari kedua pemateri. Untuk selanjutnya, ini kan para pemateri ini bisa dibilang masih mahasiswa juga kan ya Mas? Jadi kenapa memilih untuk berwirausaha ketika para pemateri ini masih menjalankan? Apakah tidak ribet gitu Mas? Kan juga harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga tugas sebagai mahasiswa. Jadi bisa dimulai dari Mas Dedi terlebih dahulu. Oke, ya, terima kasih. Apa yang memilih untuk kemudian berwirausaha ketika masih berkuliah seperti itu ya? Ya memang seiring berjalannya waktu, berjalannya usia juga kayak gitu. Pasti kita akan berpikir bagaimana caranya kita untuk mandiri, bagaimana caranya kita untuk bisa istilahnya membahagiakan orang tua juga seperti itu. Ya, kalau sepengalaman saya dan juga saya lihat teman-teman dulu, semangatnya kuliah itu pasti ya antara semester 1 sampai semester 4 lah seperti itu, masih fokus untuk kuliah. Apalagi teman-teman yang cowok seperti itu, ketika sudah memasuki semester 4
ke atas pasti sudah berpikir bagaimana sih caranya punya uang jajan sendiri lah, istilahnya seperti itu, biar nantinya bisa meringankan beban orang tua juga seperti itu. Ya selain untuk itu juga kita memilih untuk berwirausaha ketika masih kuliah juga ini agar nantinya ketika sudah selesai kuliah atau sudah lulus sudah punya pengalaman seperti itu, bagaimana menghadapi orang, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Jadinya ketika sudah pure kita terjun di kehidupan yang sebenarnya, kita ini setidaknya itu sudah punya bekal, sudah siap seperti itu, dan juga tidak bingung lagi ketika terus mau ngapain seperti itu. Kan kebanyakan ada yang seperti itu, bingung ketika sudah lulus seperti itu. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Dedi atas jawabannya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Mas Roni. Bagaimana Mas tanggapannya? Baik, teman-teman, kalau boleh saya ini kayak cuma pengalaman saya sendiri gitu ya. Kuliah itu sebenarnya tidak menjamin kita sukses. Kuliah itu tidak menjamin itu. Jadi kuliah itu kayak semacam kita cari privilege doang gitu. Dan lebih baik kuliah oke, sambil bisnis juga oke. Karena waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan waktu kedua terbaik adalah hari ini. So jangan sampai kita kayak menyanyiakan waktu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Lain lagi kalau nikah, istri jangan. Karena waktu itu tidak dapat diulang, teman-teman. Ada pepatah Inggris mengatakan, if you have brilliant idea, to go action. But you are wasting your idea, maybe other people will take up your idea. So don't waste your time, please action now, katanya. Jika teman-teman punya ide brilian, ide yang bagus, segera eksekusi. But if you waiting your idea, jika kamu menunggu ide kamu sempurna, mungkin ada orang lain yang mengeksekusi idemu, dan itu jauh lebih baik dengan eksekusi kamu. So don't waste your time. Jadi jangan habiskan waktu kamu. Please action now. Aksi sekarang. Itu motivasi saya. Baik, terima kasih Mas Roni atas jawabannya. Jadi kan sebagai mahasiswa sekaligus wirausahawan itu kan sulit ya Mas. Meskipun misalnya sekarang kan juga meskipun lagi kuliah online gitu kan, tapi tetap juga harus membagi waktu. Jadi mungkin bisa diberikan tips gitu sebagai wirausahawan dan juga sekaligus mahasiswa seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih. Ya memang kadang kita itu sering dihadapkan pada dua hal yang berbarengan seperti itu, sehingga kita membagi waktu agarnya kedua hal tersebut bisa berjalan dengan maksimal dua-duanya. Nah, saya rasa hal seperti ini tidak hanya dirasakan oleh wirausaha seperti itu. Teman-teman yang saat ini masih bergabung di organisasi, mungkin teman-teman sekarang di MM berusaha juga kan seperti itu, harus membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Ya mungkin pertama kita harus membuat skala prioritas, mana yang sekiranya ini menjadi kewajiban kita untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian poin kedua, apa yang kita harus lakukan setelah prioritas yang pertama ini kita selesaikan. Jadi ya sebisa mungkin ini kita punya skala prioritas untuk dilalui seperti itu, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kemudian kita susun ini bisa berjalan dengan baik, tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi teman-teman yang saat ini istilahnya masih di organisasi, di situ kan juga banyak belajar hal seperti itu. Salah satunya yaitu manajemen waktu juga kan. Jadi teman-teman bisa
belajar dari organisasi agar nantinya ketika sudah memutuskan untuk berwirausaha mungkin, atau ketika kedepannya ini sudah menghadapi kehidupan di masyarakat atau kehidupan yang sebenarnya, ketika itu sudah bisa memanajemen waktu sendiri. Jadi kita buat segala prioritas dari saya. Baik, terima kasih Mas. Jadi dari Mas Roni sendiri, bagaimana Mas Roni? Kalau dari saya, tidak ada tips yang jitu di itu. Karena sebenarnya kita banyak waktu. Kita tuh kayak cuma sibuk, tapi sibuk nggak ngapa-ngapain katanya tuh, kata Raffi. Sibuk nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Daripada mikirin sibuk nggak ngapa-ngapain, daripada aku kasih tips kayak gininya, lebih baik aksi sekarang. Mulai kalau mau jualan sekarang. Kalau mau bisnis ini, silahkan bisnis aja. Dalam beberapa bulan, teman-teman bakalan paham ritmenya di mana. Itu doang. Nggak usah ribet. Harus ngebagi waktu ini, enggak. Nanti bakalan paham sendiri ritmenya. Yang penting, kamu mau mulai apa enggak? Ayo mulai. Itu doang. Terima kasih Mas Roni atas jawabannya. Tapi Mas Roni ya, kadang itu banyak orang kalau mau mulai itu bilangnya, ayo mulai, ya aku mau mulai. Tapi butuh konsistensi untuk memulai hal yang seperti itu, misalnya berwirausaha. Dan menurut saya untuk memulai itu lebih gampang daripada untuk konsisten dalam melakukan sesuatu. Itu seperti apa Mas? Tanggapannya? Memulai konsisten. Tidak ya. Sebenarnya nggak ada yang ribet di itu. Yang penting teman-teman mau mulai, masalah konsisten apa enggak, ya udah nanti gitu, urusan belakang. Jangan sampai kita pusing, nanti kalau nggak konsisten gimana? Kalau nggak ini kayak gimana? Kalau bangkrut gimana gitu. Itu sebenarnya yang bikin kita tuh kayak nggak mulai-mulai. Kalau mau mulai, ya udah mulai. Masalah nanti konsisten apa enggak, ya udah silahkan. Pasti insya Allah konsisten. Asal satu nih, niatin dalam hati. Ya Allah, aku pengen bisnis, aku pengen bahagian diriku sendiri sama orang tua aku sendiri. Mulainya nih dari hati nih teman-teman. Bukan kayak cuma aku pengen bisnis ya, bukan kayak gitu. Tapi ya Allah, dalam nih teman-teman. Ya Allah, aku pengen banget gitu. Itu tips dari saya. Jangan kayak cuma mau, tapi di hati nih gitu. Oke, terima kasih Mas Roni. Dari Mas Dedi sendiri, bagaimana Mas tanggapannya mengenai niat yang udah ada tapi takut tidak konsisten seperti itu? Bagaimana Mas? Ya, memang kan dalam berjalannya sesuatu, apalagi usaha, itu pasti ada prosesnya, ada jalan yang harus dilalui. Ya, pada intinya, ketika kita sudah memutuskan berwirausaha dalam hal ini, ya segera mungkin ini kita eksekusi, jangan hanya sekedar jadi wacana atau perencanaan. Ya, kalau bahasanya orang-orang kan, bisnis yang paling baik itu yaitu bisnis yang dilakukan seperti itu, bukan yang direncanakan. Berawal dari eksekusi tadi, jadi kita akan tahu di sana banyak belajar bagaimana sih melihat pasar, bagaimana kemudian menjalankan apa yang kita rencanakan seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika sudah benar-benar sudah ada niat perencanaan seperti itu, ya kita eksekusi seperti itu dengan kita meminta pertimbangan orang-orang berpengalaman mungkin, sehingga nantinya ketika sudah berjalan ini bisa konsisten seperti itu. Katanya kan tadi takut tidak konsisten seperti itu. Yang memang dalam wirausaha pasti ada naik turunnya. Kita sendiri pun begitu di JMS atau di Jaya Mulia Solo. Meskipun baru berjalan sekitar 1 tahun seperti itu, ya banyak sekali pelajaran yang kita ambil seperti itu. Karena kita kan secara langsung ini berhadapan dengan konsumen ya. Karena kita kan istilahnya menyediakan bahan baku untuk konsumsi, yaitu jamu seperti itu. Jadi kita di sana menemukan berbagai karakter orang, berbagai karakter problem-problem seperti itu. Jadi ya, dengan dieksekusi tadi
kita ini bisa tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana kemudian ketika ada suatu masalah ini langkah apa yang kita ambil seperti itu. Jadi ya tadi, kalau teman-teman sudah punya niat, sudah punya rencana yang matang seperti itu, ya segera mungkin lah dieksekusi seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua pemateri. Eh, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih hal yang paling penting dalam berwirausaha? Mungkin bisa dimulai dari Mas Dedi terlebih dahulu. Pertanyaannya apa yang hal yang penting dalam berwirausaha? Ya sepertinya seperti ini ya. Ketika kita memutuskan untuk berwirausaha seperti itu, ya tadi yang pertama itu mungkin kita niatkan dulu lah. Kita ini mau berwirausaha ini dalam bidang apa seperti itu. Kita baca peluang dulu di sekitarnya. Potensi apa yang kemudian bisa kita tingkatkan atau kita garap di situ. Kemudian kita melihat kondisi sekitar lingkungan ini, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh seseorang atau masyarakat ini ketika kita berwirausaha ini, masyarakat ini bisa nggak kemudian menyambutnya itu seperti apa kayak gitu. Ya pada intinya ya kita harus apa ya, niat dengan baik seperti itu, kemudian juga harus menyiapkan mental seperti itu ya, karena tadi ketika kita sudah terjun di wirausaha pasti ada hal-hal yang kemudian membuat kita ini agak apa ya, kendus, lemes. Ada hal-hal yang seperti itu tidak bisa dihindari. Maka dari itu perlu teman-teman untuk menyiapkan hal yang baik agar tentunya apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman sudah usahakan ini baik. Oke, terima kasih kepada Mas Dedi atas jawabannya. Dari Mas Roni sendiri bagaimana, Mas? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus dalam berwirausaha? Baik. Kalau teman-teman di bidang ya di produk, pertama emang harus produknya bagusin, packagingnya harus bagusin. Kalau di bidang jasa, emang jasa pelayanannya emang bagus, harus bagusin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah trust, kepercayaan. Kita tuh harus membangun kepercayaan pada orang-orang. Itu yang harus kita lakukan. Selain yang produk tadi, ini adalah trust. Kalau teman-teman diajak sama kliennya jam 1, jangan sampai jam 2. Kalau jam 1, jam 1. Kalau nggak bisa jam 1, mohon maaf, saya nggak bisa kalau jam 1. Itu bilang. Tapi kalau di produk, kalau produknya nggak selesai tanggal segini, tanggal 1, kalau kliennya minta tanggal 1, kalau teman-teman nggak bisa di tanggal 1, bilang nggak bisa. Tapi usahakan secepat mungkin sebelum tanggal 1. Itu adalah trust. Itu yang harus kita kembangkan selain produknya. Itu. Kalau saya amati dari diri saya, yaitu produk sama trust, kepercayaan, ngebangun sama relasi kita. Kepakkan sayap relasi juga, jangan lupa. Yaitu trust, percayanya teman-teman. Itu. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Roni. Dalam berwirausaha itu kan ada yang namanya apa ya? Yang paling penting itu kan katanya niat sama modal gitu, Mas ya. Nah, untuk seperti itu yang diprioritaskan itu yang mana, Mas, menurut para pemateri hari ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Dodi terlebih dahulu. Ya memang apa ya, salah satu kendala ketika kita memutuskan
dirasakan oleh kebanyakan teman-teman. Sebenarnya niat ini sudah ada, rencana pun sudah ada, tapi ya tadi kendala modal mungkin menjadi hal yang apa ya, menghambat bagi sebagian orang untuk memutuskan untuk memulai wirausaha seperti itu. Ya sekarang kan banyak tuh kayak misalkan akses-akses untuk kemudian eh, apa ya istilahnya mendapat modal seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu agar nantinya apa yang teman-teman niatkan itu bisa terrealisasi. Tapi ya tadi dengan kuncinya apa yang teman-teman ingin eksekusi ini harus matang biar nanti bisa diperhitungkan itu. Ya ketika kita juga berwirausaha, ketika sudah niatnya sudah ada, kemudian mungkin kendala modal ada. Sekarang kan banyak sekali tuh kayak wirausaha yang istilahnya cuma modal media sosial seperti itu kan ya. Ya mungkin teman-teman bisa memulai dari situ istilahnya memasarkan produk orang mungkin dan kemudian dibagi hasil atau seperti apa. Sekarang sistemnya kayak gitu-gitu mulai banyak diaplikasikan oleh wirausaha seperti itu atau teman-teman yang ingin berbisnis seperti itu. Ya mungkin bisa seperti itu. Yang penting ada niat dulu, kemudian eksekusinya seperti apa kayak gitu. Jadi perkara modal ini untuk hari ini saya rasa bukan hal yang istilahnya signifikan untuk mempengaruhi kita atau menghambat kita untuk memutuskan berwirausaha seperti itu. Karena sekarang sudah banyak sekali sistem-sistem wirausaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang istilahnya terkendala akan modal seperti itu. Ya mungkin seperti itu, Pak Moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari Mas Roni, pemateri kedua sendiri, bagaimana? Pasti untuk awal niat dimulai dari niat, teman-teman. Niat tadi saya udah bilang, niatkan dalam hati. Setelah itu eksekusi. Masalah modal itu belakangan. Pertama, kalau kamu di bidang jasa, kan banyak nih di bidang jasa. Guru, kan butuh modal nggak? Niat, trust. Ngadain LBB, ya tinggal ngumpulin doang orang-orang yang mau ini. Itu pertama, niat. Modal tuh belakangan. Kalau di saya. Dan kemarin ada teman saya, dia tuh jual mainan 4.000 pieces dengan harga 16.000, 4.000 pieces dengan harga 16.000. Satu kali penjualan dia hasilnya itu sekitar 80 juta, teman-teman. Tinggal nge-share doang di story, ternyata ada yang belinya 4.000 pieces. Hasilnya 80 juta. Gitu. Terus ya jadi kayak awalnya emang diniat, terus kayak eksekusi. Ya gunain sosial media tuh, buat story. Ya udah buat story. Tapi jangan kayak spam terus gitu tuh, buat jualan terus. Ada teknik-tekniknya juga gimana cara kita berpromosi di WA gitu. Kalau menurut saya, kalau dari saya, silakan niatkan dulu. Kalau mau berwirausaha, mau bisnis, silakan niatkan dulu. Masalah modal belakangan, insya Allah ada jalan. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri atas jawabannya. Dalam berwirausaha sendiri, dalam memulai wirausaha sendiri, untuk para pemateri itu, apakah ada ketakutan gitu dalam kemarin-kemarin gitu, waktu awal-awal memulai usaha itu, apakah ada ketakutan dari para pemateri? Seperti apa? Bisa dimulai dari Mas. Ya terkait dengan istilahnya kegelisahan atau ketakutan ketika berwirausaha itu pasti ada lah. Istilahnya kok misalkan kayak gini, nanti nggak laku seperti itu atau mungkin nanti ini bisa berjalan terus atau bagaimana, pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi ya gimana ya, hal-hal seperti itu kalau bisa diminimalisir lah, jangan sampai
ketakutan-ketakutan yang belum terjadi atau mungkin masih di angan-angan kita, ini menghambat kita untuk memulai seperti itu. Jadi apa yang sekarang ini ada, yuk kita eksekusi aja. Terkait ketakutan ataupun kekhawatiran nanti seperti apa, yo itu memang istilahnya apa ya, pasti ada kayak gitu. Cuma yo tadi kita eksekusi dulu. Masalah nanti ada hal-hal yang mungkin yang kita takut ini terjadi, ya sudah kita hadapi aja. Jadi dalam berwirausaha itu pasti ada tantangannya. Jadi ya kita jalani dulu, baru nanti ketika mungkin ada hal-hal yang jadi penghambat, ya kita hadapi kayak gitu. Karena nanti ketika kita hanya takut kayak gitu, ketika kita takut akan sesuatu hal, ya pasti kita gak akan maju seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dodi atas jawabannya. Dari Mas Roni sendiri, bagaimana Mas? Apakah ada ketakutan tersendiri dari Mas Roni ketika memulai usaha Mas Roni? Silakan. Mohon maaf, apakah suara saya tadi terdengar? Terdengar, Mbak. Halo? Bagaimana Mas Roni? Sorry, tadi kami keluar tadi. Ada gimana? Mohon maaf tadi terkendala jaringan. Saya sekali lagi untuk pertanyaan untuk pemateri kedua, Mas Roni, apakah dalam memulai usaha itu ada ketakutan gitu dari diri Mas Roni sendiri? Bagaimana? Oke. Saya punya mimpi. Saya ingin go internasional, punya karya, punya bisnis, berjajar dengan orang high class, akrab dengan pejabat, menteri, sampai diplomat dunia. Namun semua itu tidak mulus begitu saja, teman-teman. Ada harga yang harus saya bayar. Kalau orang bertanya pada saya, apakah pernah bangkrut? Pernah. Saya bilang pernah. Gagal pernah. Ditipu juga pernah. Direndahkan juga pernah. Diremehkan juga pernah. Ditolak juga pernah. Dibohongi juga pernah. Bahkan nih, yang paling sering yaitu di ghosting juga pernah. Maka itu apa namanya? Penghalang dan kesulitan mana lagi yang teman-teman ingin dengar? Banyak hal. Tapi disitulah titik pembelajarannya. Kita belajar banyak hal dari kegagalan. Gagal atau berhasil itu hanya masalah biasa. Saat gagal, mari selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Dan saat berhasil, selalu ingat ke bawah. Dan jangan lupa kita menginjak tanah. Gitu. Jadi gagal itu masalah biasa. Gitu. Terima kasih Mas Roni atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih, dalam wirausaha itu kan, dalam sebuah usaha, menjalankan sebuah usaha itu kan pastinya nggak selalu berjalan dengan mulus seperti yang tadi dikatakan Mas Roni dan juga Mas Dedi gitu kan. Jadi dalam menangani kegagalan atau masalah itu dalam usaha itu seperti apa, Mas? Monggo silakan Mas Dedi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, memang dalam berjalannya waktu pasti kita akan menemui hal-hal yang nantinya bisa menghambat wirausaha kita. Pada intinya seperti ini. Gagal itu pasti ada, penghambat itu pun pasti ada. Ya. Tapi
kita jangan kemudian hanyut dalam kegagalan ataupun menghambat itu. Kita tetap harus fokus dengan apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, agar nantinya hal-hal seperti itu tidak kemudian menjadi batu sandungan buat usaha kita seperti itu. Dan kita ini perlu untuk kemudian menguatkan percaya diri akan apa yang kita lakukan ini pasti akan berhasil seperti itu. Dan juga kita ini butuh lingkungan yang siap untuk mendukung apa yang kita lakukan seperti itu. Karena kadang ketika kita berwirausaha pasti ada hal-hal yang kemudian membuat kita ini lemas seperti itu dalam wirausaha. Jadi kita butuh lingkungan yang sehat untuk mendukung apa yang ingin kita capai, dan juga kita harus percaya diri bahwasanya kita mampu untuk mengeksekusi apa yang kita rencanakan. Baik, terima kasih Mas Dedi atasnya. Untuk dari Mas Roni sendiri, bagaimana Mas menangani kegagalan dalam sebuah usaha gitu, seperti apa? Kalau di orang lain, pengalaman saya sendiri, namanya juga wirausaha. Ya berusaha, masalah gagal itu ya mulai lagi. Ingat satu, jangan lupa berdoa. Ingat lagi pada kenapa aku gagal. Ingat lagi kenapa? Apa karena sholatku nggak ini? Apa karena aku kurang sedekah? Itu kembali lagi dan renungkan. Biasanya karena saya suka pantai, saya kayak pantai sendiri gitu tuh, renungi, ya Allah kenapa saya hari ini gagal, kenapa hari ini saya nggak dapat pendapatan, omset saya nol gitu. Nah di situ udah otak udah kayak lancar kembali karena udah lagi, pasti nanti ada solusi baru insya Allah gitu. Kalau saya biasanya kayak gitu, itu yang saya alami. Kembali lagi pada Allah. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri atas jawabannya. Selanjutnya, wirausahawan yang baik itu seperti apa menurut para pemateri? Mungkin bisa Mas Dedi terlebih. Ya, terima kasih. Wirausaha baik ya seperti apa seperti itu. Ya, pada intinya ketika kita berwirausaha, kita mencari keuntungan seperti itu, tujuan. Ya, mungkin ketika kita memutuskan untuk berwirausaha sebisa mungkin ini, kita istilahnya setiap orang. Kemudian juga kita harus membayar kepercayaan orang-orang yang telah mau mendukung usaha kita seperti itu. Jadi kita istilahnya saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ketika ada persaingan pun kita bersaing secara sehat. Jadi kita harus mengutamakan kepercayaan bangun di sekitar kita. Kemudian juga kita harus bersaing dengan cara yang sehat. Istilahnya kita tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita juga perhatikan agar nantinya apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan juga tidak merugikan orang lain, dan yang terpenting yaitu bisa diridhoi oleh Allah, dan juga nanti hasil yang kita dapatkan ya mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Dedi. Dari Mas Roni sendiri bagaimana Mas? Baik, artinya sudah di materi satu, saya setuju itu. Mungkin saya cuma nambahi, jadi wirausaha yang jangan sampai terlalu banyak ribanya, itu doang sih. Jangan sampai terlalu banyak ngambil hasil. Kan biasanya ada tuh di kitab kayaknya, harus berapa persen kita ngambilnya, itu nggak boleh lebih dari itu. Tadi sudah disampaikan sama pemateri satu. Gitu doang dari saya. Terima kasih atas jawabannya dari kedua pemateri. Selanjutnya, ingin membangun wirausaha itu kan kita sepertinya memerlukan kepercayaan diri juga ya. Terkadang itu
kepercayaan dia itu susah gitu untuk dibangun. Apalagi kan sekarang banyak sekali usaha-usaha yang itu maksudnya sama gitu kan. Banyak yang similar gitu usahanya. Jadi kadang itu berpikir kalau aku mau usaha ini tapi banyak nih saingnya. Jadi nggak percaya kadang itu aku tidak punya tips apa yang mau aku jual seperti itu. Jadi bagaimana Mas sebenarnya diri sebelum berwirausaha untuk menjadi wirausaha seperti itu. Bagaimana? Mulai dari Mas Dodi. Ya, hal yang paling penting juga yang menjadi faktor berwirausaha yaitu kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini nantinya bisa berhasil seperti itu. Dan juga sebelum memutuskan untuk berwirausaha, kira Halo, maaf. Apakah ini Mas Dodi mengalami kendala jaringan ya? Baiklah, sepertinya Mas Dodi mengalami kendala jaringan. Dari Mas Roni sendiri seperti tanggapannya dalam mengenai kepercayaan diri untuk memulai sebuah usaha. Kalau dari saya, teruslah menjadi gelas yang kosong. Itu. Teruslah menjadi gelas yang kosong, terus isi air ini terus isi. Upgrade ilmunya, investasi leher ke atas, investasi ilmunya untuk jualan. Itu sebenarnya yang mempengaruhi. Bukan cuma di produk doang. Di produk, tapi kayak ada banyak ilmu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita jualan, ngomong sama orang, promosi di WA gimana, promosi di Facebook gimana. Itu sebenarnya ilmu semua, teman-teman. Itu. Masalah jualan, teruslah kamu berjualan. Teruslah berjualan. Silahkan teman-teman berjualan, biar Allah yang mendatangkan pembelinya. Itu. Baik, terima kasih dari atas jawabannya dari kedua pemateri. Mungkin ini kan tadi udah banyak juga tanya-tanya gitu ya. Tanya jawab lah sama para pemateri mengenai wirausaha. Mungkin dari para peserta sendiri apakah ada yang ditanyakan? Mumpung nih ada dua pemateri, ada dua usahawan yang oke gitu. Jadi mungkin bisa tanya tips-tipsnya untuk berwirausaha itu seperti apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini kan para pemateri juga sebagai mahasiswa kan, terus jadi tadi juga udah dijelaskan kenapa harus nunggu besok selesai kuliah, kalau sekarang aja sebagai mahasiswa juga bisa memulai usaha gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau berniat untuk membuka usaha gitu, untuk berusaha. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada para pemateri, silakan. Iya, saya izin bertanya ya, Ros. Iya, silakan. Bisa sebutkan Iya, namanya terlebih dahulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junia Sandrawati.
Ini pertama-tama saya mohon maaf ya jika belum bisa menyalakan kamera, karena sinyalnya lagi rada jelek. Ini saya mau bertanya, kalau seumpama saya ingin membuka restoran atau tempat makan gitu ya, tempat makan semua khasnya itu tempat makan khas Korea kayak gitu ya. Terus habis gitu emang lagi trending nih di tahun-tahun ini. Terus habis gitu ternyata untuk tahun ke depannya itu makanan khas Korea kayak gitu tuh nggak terlalu trending lagi, dan yang lebih trending itu kayak makanan khasnya Thailand gitu seumpama ya. Nah itu dari kita pribadi lebih mengembangkan ke Koreanya lagi, atau kita beralih ke Thailand, atau dalam restoran kita ada 2 menu tersebut nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Junior atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Bagaimana? Ini Mas Dedi belum join lagi. Sepertinya bisa langsung ke Mas. Baik, kalau di saya di Awana Teknologi, makanya saya ambil nama Awana Teknologi. Jadi kayak lebar gitu tuh. Apapun bisa dimasukkan di sana. Mulai videografer, pembuatan website, iklan media, aku ada di sana. Tapi di situ nanti kami kerucutkan mulai dari kalau lagi ngetren website, sekarang lagi ngetrennya website, harus ada company harus ada websitenya. Nah itu kita terus promosi di situ. Ya yang lain videografer juga kami promosi, tapi nggak sekeras yang ini, yang website gitu. Sama halnya kayak gitu. Jadi buat restoran yaitu pikir lagi dari namanya yang bisa dimasukin beberapa menu lagi gitu. Takutnya nanti nggak kayak ini gitu. Tapi kalau emang mau fokus gitu, seperti apa namanya makanan kayak nelongso gitu ya, nelongso. Emang dia nggak sebenarnya nggak ada matinya, karena dia emang ya udah fokus aja. Masalah nanti beli apa enggak ya tergantung dari Allah nanti gitu tuh. Jadi kayak nggak mikir aku apa enggak 2 tahun lagi laku apa enggak gitu. Tuh. Itu urusan belakang sih sebenarnya, nggak usah dipikirin sekarang. Itu kayak cuma angan-angan doang tuh. Seharusnya itu nggak ditanyakan sebenarnya gitu. Kayak angan-angan doang gitu tuh. Oh, kalau 2 tahun yang ngetren gimana? Gitu. Itu kayak cuma masih belum jadi tuh loh. Gitu. Soalnya aku sendiri mau gimana? Saya sendiri mau share teman-teman. Ayolah, go bangun bisnisnya gitu tuh. Bukan kayak memperkuat pikiran, enggak gitu. Itu tuh. Terima kasih. Baik. Mungkin ada tambahan dari pemateri 1. Iya, ini pemateri 1 Mas Dedi sepertinya ada gangguan jaringannya dan belum kembali ke ruangan Zoom. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Mas, saya sendiri mau bertanya nih. Misalnya dalam tengah-tengah jalannya usaha kita itu apa ya? Kita memerlukan kan pastinya inovasi yang baru gitu. Tapi kadang itu misalnya kayak kita apa sih inovasi yang akan kita munculkan lagi gitu. Seperti itu. Jadi mencari peluang-peluang dan inovasi-inovasi baru itu seperti apa dalam tengah-tengah jalannya. Baik ya, teman-teman. Peluang sebenarnya ini ya apa namanya? Kita tuh mindset kita tuh harus sebenarnya anak muda sekarang kita nih adalah Gen Z gitu ya, Gen Z generasi Z katanya.
pemikirannya itu emang harus kayak 20 tahun yang akan datang nih udah ada di sini gitu. 20 tahun yang akan datang sudah ada di sini. Jadi kayak kita tuh nggak usah mikir mau usaha ini, makanan ini terlalu sempit buat kita. Gitu. Ini di dunia gadget sekarang banyak hal yang harus kita lakukan. Nih. Saya bermimpi, saya berambisi pada IMM. Ini kan teman-teman IMM nih, teman-teman IMM. Saya berambisi teman-teman bisa mempunyai bisnis go internasional bisnis. Itu yang harus kita kembangin. Kayak bukan kayak jualan ini gitu loh. Mindsetnya sudah di situ. Internasional bisnis. Iya, teman-teman IMM bisa upgrade pertumbuhan ekonomi itu yang harus kita kembangkan. 20 tahun yang akan datang, saya berambisi. Teman IMM bisa pergi ke Abu Dhabi, Singapura, Amerika, pastinya dengan menggunakan pesawat Garuda First Class. Apa? Semata-mata hanya untuk negosiasi bisnis. Teman-teman IMM hanya negosiasi bisnis, tanda tangan kontrak dengan berpakaian peci dan menggenggam kitab suci. Itu kita harus udah nyampe ke sana mindsetnya teman-teman. Bukan kayak jualan ini, jualan itu. Udah harus jauh. Kita ini harus gengsi katanya. Itu yang saya tekankan di sini sama teman-teman. Ada banyak sektor yang harus kita mulai dari yang harus kita kuasai, yang harus kita isi, mulai dari diplomat dunia. Teman-teman harus ada di sana tuh. Itu juga bisnis. Teman-teman juga harus ada di pengendali energi terbarukan, di bidang teknologi, konstruksi, robot, mobil elektrik, dan sebagainya. Dan saya berambisi 20 tahun yang akan datang, yang mengisi sektor itu adalah MM. Itu teman-teman. Gitu. Tapi ingat, sejauh mana kita melangkah, teman-teman, sejauh mana kita teman IMM melangkah, sejauh mana kita terbang, betapapun kita tinggi, ada kalanya kita membumi. Doa, semoga sedikit ilmu dan rezeki yang Allah titipkan pada kita tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Itu. Gen Z. Kita juga Gen Z. Baik, terima kasih Mas Roni. Satu lagi Mas. Jadi misalnya nih, kadang itu orang berpikir ngapain sih harus susah-susah bangun usaha nol kalau kita tuh bisa jadi misalnya jadi pegawai kantoran yang tinggal ini tuh udah digaji gitu. Jadi kita pikirin hal-hal yang apa ya susah gitu. Kita harus mulai usaha dari nol, masuk kantor yang gede aja udah dapat gaji yang besar gitu. Apalagi di kota yang besar. Seperti apa Mas tanggapan Mas Roni mengenai pemikiran yang seperti itu? Karena menurut saya itu tidak sedikit gitu orang, apalagi generasi muda itu yang masih berpikir nggak seperti itu gitu. Jadi nggak mau susah-susah bikin usaha, mending jadi pegawai aja yang udah pasti gitu. Ada gajinya setiap bulan. Oke. Sampai kapan kita hanya mementingkan diri sendiri? Ada banyak orang yang harus kita banggakan. Ada banyak orang yang kita bahagiakan. Ada banyak orang yang harus kita bantu. Masyarakat desa, sampai kapan mereka kerja bangunan doang harus ke Malaysia? Kita nih harus ciptain di sana. Itu mimpi saya teman-teman. Karena keluarga saya kebanyakan mereka kerja di Saudi, mereka kerjanya di luar negeri, tapi mereka bangunan berat, sekali mati meninggal. Itu yang harus kita bangun. Sampai kapan? Kalau bukan dari kita. Ayo. 20 tahun yang akan datang nih sudah ada di sini gitu. Gen Z. Wah, saya ditinggal nih sama materi satu nih. Waduh. Iya, sepertinya ini Mas Dedi pemateri satu tidak bisa join lagi sepertinya. Baiklah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya akhiri acara pada sore hari ini? Bagaimana?
Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri 1 dan pemateri 2, Mas Roni dan juga Mas Dedi atas waktunya dan juga nasihat lah. Bukan nasihat sih, seperti mungkin tips-tipsnya gitu dalam berwirausaha dan juga membangun harusnya seperti apa. Demikian serangkaian acara Festival Entrepreneur pada sore hari ini dengan tema Be Prepared to be Creative, Innovative, dan Independent Young Entrepreneur. Terima kasih atas para pematerinya, dan juga para peserta yang hadir dalam acara sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, aku moderator pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rani, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat menjalankan malam Thank minggu. you. Dan moderator Malam minggunya luar sendirian. biasa. Aduh. Mungkin bisa di sesi foto dulu, Mbak. Baiklah, sebelum Mas Roni out dari Zoom, Mas Roni, apakah kita bisa ambil gambar terlebih dahulu? Boleh dong. Mohon maaf. Untuk teman-teman yang lain juga bisa dibuka kameranya. Saya 1, 2, 3 senyum. Bagaimana Mbak? Sudah ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih Mas Roni dan teman-teman yang lainnya. Selamat sore. Terima kasih, Kak.